Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya di channel Jendela Mistis. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu setia menemani saya ketika membuat konten dan mendukung channel Jendela Mistis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga senantiasa diberikan kelancaran rezekinya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan pengalaman horor yang pernah kalian alami, silahkan DM ke Instagram Jendela Mistis. Dan linknya akan saya sampaikan ataupun saya tuliskan di kolom deskripsi. Siapa tahu pengalaman horor yang pernah kalian alami bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Dan tanpa berlama-lama, gosipin setan dimulai. Gema takbir bersahutan di langit dan sesekali bersanding dengan suara petasan. Yanto hanya terdiam, mencoba meresapi suara itu baik-baik. Di saat di dalam dirinya hanyalah ruang hampa yang gelap, dan dia kerap kali ketakutan hingga tidak bisa tidur karena hal tersebut. "Kamu hati-hati ya di jalan, jangan lupa sholat," ujar Halimah, yaitu istri dari Yanto. Yanto tidak mengacuhkannya dan bergegas masuk ke dalam mobil. Dia tidak ingin telat di hari yang sudah dia tunggu sejak lama. Hari itu Yanto akan bertemu kembali dengan seorang investor untuk membahas hasil pengajuan investasi yang dilakukan olehnya. Dan jika berhasil, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi jual beli akan menjadi lebih maju karena suntikan dana tersebut mencapai angka puluhan juta rupiah. Di sepanjang perjalanan, Yanto membayangkan bahwa dia dan karyawan-karyawannya tak lagi bekerja di sebuah rumah yang dijadikan kantor, melainkan sebuah gedung puluhan lantai yang berada di tengah kota dengan fasilitas yang sangat lengkap. Dia juga yakin bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan, wajahnya akan terpampang di sampul-sampul majalah bisnis atau masuk ke dalam daftar orang kaya yang sering disebut dengan kata crazy rich. "Maaf, sepertinya kami belum bisa bekerja sama dengan Anda," ucap sang investor. Impian yang berada di kepala Yanto dalam perjalanan menuju kemari seketika hangus ditelan amarah yang menggebu ketika dia mendengar penolakan yang dilontarkan calon investor dengan nada seramah mungkin. Pria itu tidak menyangka bahwa kerja kerasnya dalam membangun perusahaan dan bertemu dengan orang-orang baru untuk mengajak kerjasama tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Yanto ingin meluapkan amarahnya di hadapan kliennya, namun dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Karena satu kesalahan kecil yang tidak dipertimbangkan baik-baik mampu merusak reputasi yang kemudian melebar ke sisa umur yang dimilikinya. "Sudah mas, tidak usah dipikirkan. Kita tetap bisa hidup tenang kok tanpa uang," kata Halimah yang mencoba untuk menenangkan suaminya. "Kamu tahu apa sih? Kamu belum pernah bisnis," Yanto membalas dengan membentak. "Maaf, bukan begitu mas maksud aku. Nanti kan kita bisa mencoba lagi. Mungkin saat ini belum rezeki kita," ucap Halimah dengan pelan. "Kamu kalau gak ngerti, gak usah ngingetin aku atau nasehatin aku. Perusahaanku ini perlu uang supaya bisa berkembang. Dan kalau berkembang, duitnya buat kamu juga. Jadi gak usah cerewet kamu ini," ujar Yanto sambil melengos ke kamar mandi. Setelah mendapatkan penolakan dari seorang investor, Yanto masih belum menemukan investor lain yang bersedia. Dia sudah mengajukan permohonan kerjasama ke beberapa calon investor, tetapi
tidak pernah ada balasan lagi. Pria itu kebingungan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan jumlah banyak. Yanto ingin segera menjadi orang-orang yang ditemui Yanto untuk dimintai kerjasama. Kaya raya dalam hidup mewah yang tak bisa semua orang miliki. Perusahaan miliknya bisa saja dia jual dan hasilnya dia pergunakan untuk modal bisnis yang lain. Namun Yanto sendiri belum mengetahui bisnis apa yang mampu membuatnya kaya raya dan sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut pada akhirnya dia utarakan kepada Ki Itu. Adalah seorang dukun yang akhirnya dipilih oleh Yanto untuk menjadi jalan keluar terakhir atas apa yang dia inginkan. Seandainya kamu menginginkan kekayaan, kamu harus siap menanggung syaratnya, kata Ki Itu. Memang apa syaratnya, Ki? Tanya Yanto. Kamu harus mempersiapkan sesajen, dan jangan sampai kamu sekalipun meninggalkan kewajiban itu, ujar Ki Itu dengan tatapan tajam. Baik, saya paham. Sisanya Ki Itu yang menguruskan? Yanto bertanya balik. Keesokan malamnya, Yanto menunggu istri dan kedua anaknya tertidur, karena dia harus melakukan ritual yang sudah menjadi kewajibannya jika ingin menjadi orang kaya. Siangnya dia sudah membeli semua keperluan ritual, mulai dari kembang hingga kemenyan. Semua keperluan dia taruh di gudang, yang letaknya di belakang rumah, yang juga akan menjadi tempat bagi Yanto untuk melakukan ritual. Aku yakin kamu bakal berhasil kok, Mas, ujar Halimah kepada Yanto beberapa saat sebelum dia tertidur. Mendengar kalimat itu, Yanto hanya terdiam, karena yang berada di dalam pikirannya adalah pesugihan yang akan dia lakukan. Setelah semuanya kondusif, Yanto meninggalkan kamar tidur dan pergi menuju gudang yang berada di belakang rumahnya. Dia pun menyalakan sebatang lilin untuk penerangan dan juga syarat ritual. Setelah sesajen dipersiapkan, dia mulai melafalkan doa yang sudah diberikan oleh Ki Itu pada secari kertas. Dalam waktu 3 hari, apa yang dia lakukan oleh Yanto di malam itu ternyata terbukti. Kinerja perusahaannya meningkat dan tidak pernah sekalipun mengalami penurunan selama 1 bulan penuh. Selain itu, Yanto juga menjadi lebih mudah untuk menemukan investor yang ingin menyuntikkan dana pada perusahaannya. Bahkan beberapa investor malah mengajukan diri dan menemui Yanto secara langsung. Pendapatan Yanto naik berkali-kali lipat dalam waktu 4 bulan saja. Selama 4 bulan tersebut, dia tak henti-hentinya untuk memberikan sesajen setiap 2 minggu sekali. Halimah sang istri merasa bahagia bahwa doa dan harapannya sekarang sudah terkabul. Dia tidak menyangka bahwa dia dan suaminya dapat melewati masa-masa sulit dalam menjalankan sebuah rumah tangga dan membawa mereka menjadi keluarga yang lebih sukses dan keluarga yang makmur. Karena sudah merasa percaya dengan pesugihan Ki Itu, malam itu Yanto membawa sesajen yang lebih banyak lagi, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih banyak pula. Seperti cara dia sebelumnya, dia menunggu seluruh penghuni rumah tertidur untuk bisa pergi ke gudang tempat dia mendapatkan kekayaan. Waktu menunjukkan pukul 12:30 pagi. Yanto sudah sedikit mengantuk, meskipun di hadapannya ada kemenyan dengan bau yang menyengat, serta secari kertas berisi mantra yang harus dia baca. Ketika dia baru melafalkan satu huruf, terdengar suara pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Ternyata pintu itu tidak terbuka dengan sendirinya. Istri dari Yanto masuk ke gudang itu
"Mas, kamu ngapain? Kamu nyiapin apa?" teriak Halimah. "Halimah, ini nggak seperti yang kamu pikir." Yanto mencoba untuk menenangkan istrinya. "Aku nggak nyangka kamu tega ngasih makan keluarga kamu pakai pesugihan," ucap Halimah sembari menangis. Yanto tidak ingin rahasianya terbongkar, sehingga dia berlari mengejar istrinya, menariknya hingga terjatuh dan menonok wajahnya. "Kamu jangan pernah bilang ini ke siapa-siapa," ujar Yanto kepada Halimah. Halimah bersikukuh akan mengadukan hal ini kepada orang tuanya dan juga orang tua Yanto. Ancam tersebut membuat Yanto kehilangan akal sehat sehingga dia mencekik istrinya sendiri hingga istrinya meninggal. Ingatan tersebut tidak bisa hilang dari dalam diri Yanto. Wajah istrinya dan kedua anak-anak selalu muncul ketika dia sedang makan, melamun, sebelum tidur, ataupun saat berada di dalam mimpi. Yanto sangat merindukan keluarga kecilnya, walau yang sekarang bisa dia dengar hanyalah suara takbir. Yanto berharap ucapan Allah yang Maha Besar, sebagaimana yang berkali-kali dilantunkan melalui pengeras suara di pagi buta, bersedia mengampuni dosa-dosa besarnya. Di hari raya Idul Fitri tersebut, Yanto ingin mulai berusaha untuk keluar dari masa lalunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan penjara memberikan waktu belasan tahun lagi, dan dia tak ingin menghabiskan waktunya untuk menangis.